Silin, kenapa Anin bisa tidur? Tanya Nyonya Besar mau heran. Memangnya kenapa, Mom? Tanya peras diri Silin yang dia juga heran. Bukan apa-apa, hanya saja biasanya Anin susah tidur. Tadi malam saja dia tidak tidur sama sekali. Ucap Nyonya Besar mau, lalu meletakkan ramuan yang tadi dia racik ke atas nakas. Susah tidur? Ucap peras diri Silin tidak mengerti. Dia susah tidur. Bukan itu saja, Anin juga mengalami mual setiap pagi, siang, sore, dan juga malam. Kasihan sekali dia. Ucap Nyonya Besar mau menundukkan bokongnya di pinggiran kasur. Sejak kapan seperti itu, Mom? Tanya peras diri Silin. Ya, sejak dia hamil. Jawab Nyonya Besar mau merapikan anak rambut Anin yang berantakan. Sedangkan peras diri Silin masih setia menggenggam erat jemari Anin. Selain itu apalagi yang terjadi pada Anin, Mom? Tanya peras diri Silin. Susah tidur, mual, susah makan, sering gelisah. Itu saja sih yang Mami tahu. Dulu waktu Mami hamil kamu dan Yong, Mami juga begitu, tapi tidak separah Anin. Ucap Nyonya Besar mau menatap sayu wajah sembab Anin yang kini menyenyak terlelap. Ya sudah, Mom keluar dulu. Kamu jaga Anin ya. Titanya lalu keluar dari kamar. Setelah kepergian maminya, peras diri Silin memandang wajah sembab Anin dengan segala rasa bersalahnya. Apalagi saat adegan-adegan bagaimana dia menyiksa Anin selama ini terekam begitu jelas diingatannya. Mengingat itu, membuatnya bergigi ilu. Tanpa dia sadari dia pun ikut terlelap di samping Anin, masih dalam posisi duduk. Maaf Anin, kurang lebih 1 jam tertidur aku pun terbangun karena panggilan dari alam perutku yang berteriak minta diisi. Mengerjapkan mataku perlahan, aku langsung disuguhkan oleh pemandangan yang membuat hatiku tersentuh. Hatiku merasa sangat damai dan saat melihat suami kejamku begitu erat menggenggam jemariku. Perasaan gelisahku hilang seketika. Aku tak kuasa menahan air mataku. Air mataku langsung mengalir begitu saja tanpa bisa aku tahan. Aku tidak mengerti mengapa aku yang sekarang begitu cengeng. Kenapa aku begitu sering menangis bahkan hanya karena hal-hal kecil semata. Entah kenapa diriku yang dulunya begitu tangguh dan kuat. Kenapa aku begini? Apakah semua wanita hamil merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan? Tapi adikku Aurel tidak mengalami hal yang aku alami. Dulu dia tampak baik-baik saja, bahkan dia makan sangat banyak. Kenapa aku tidak begitu juga? Suamiku, ucapku pelan berserta tetesan air mataku ikut mengalir. Walaupun aku tahu kau berubah hanya karena anak ini, tapi aku tetap bahagia karena kau mau menerima aku juga. Terima kasih karena telah membawaku kepada keluargamu yang sangat baik padaku. Walaupun kau kejam padaku, aku akan belajar melupakan semua itu. Aku tahu kau pasti masih membenciku, tapi aku akan tetap berterima kasih karena kau sudah mau menerima aku dan membiarkan aku tetap hidup. Tetap hidup dan menemui adikku lagi. Hanya itu saja yang aku inginkan. Ucapan ini yang pastinya hanya di dalam hatinya. Sayang, ucapnya. Panggilan romantis itu? Andaikan itu untukku, pasti aku akan sangat bahagia, tapi aku cukup tahu diri. Kenapa menangis lagi? Tanya saat melihat ada air mata di pipiku. Dengan cepat aku menghapusnya. Aku tidak menangis, ucapku. Dia membalas ucapanku dengan senyuman yang mempesona. Astaga, senyuman itu. Kalau terus begini bisa-bisa aku jatuh cinta padanya. Batinku kesal. Apa mau sarapan? Tanyanya mengelus kepalaku. Tidak, jawabku singkat. Andai kau tahu aku sangat ingin makan masakanmu, aku tidak tahu mengapa aku begitu menginginkannya. Batinku lagi. Apa mau mandi? Tanyanya lagi dengan ekspresi yang aneh membuatku mengerutkan kedua alisku. Karena memang masih sangat pagi dan tubuhku juga terasa sangat lengket. Aku pun menerima tawarannya dengan menganggukkan kepalaku. Aku kaget saat tubuhku kembali melayang di udara. Aku tidak sadar tiba-tiba dia menggendongku. Karena takut jatuh, aku pun menyilangkan kedua tanganku di lehernya. Mata kami beradu pandang. Entah apa yang merasukiku, kenapa pandanganku malah terfokus pada bibirnya. Apa yang terjadi padaku, kenapa aku ingin sekali merasakan bibir seksi itu. Melihat bibir itu tersenyum, aku pun tersadar. Apa suamimu ini begitu tampan? Apa istriku ini jatuh cinta pada suami tampannya ini? Ucapnya menggodaku dengan senyuman mempesonanya. Aku tidak mengiyakan ataupun membantah. Pipiku langsung memerah seketika. Astaga, aku begitu malu. Apa dia tahu sudah dari tadi aku menatap bibir seksinya? Aku ingin berteriak saking malunya. Aku tidak bisa berbuat banyak saat ini. Dia menggendongku, masuk ke dalam kamar mandi dan mendudukkanku di atas kloset. Sedangkan dia mulai mengisi bak dengan air panas yang dia campur juga dengan air dingin. Lalu dia mulai merasakan suhu air itu. Setelah dirasa cukup, ia memasukkan cairan aromaterapi yang sangat wangi dan menyegarkan. Baik sekali dia. Andaikan semua perhatian ini untukku, tapi aku cukup tahu diri. Kau beruntung sekali nak punya diri yang sangat baik padamu.
Batinku sedang mengelus lembut perut datarku. Setelah selesai dengan urusannya, dia kembali menghampiri dan kembali menggendongku, lalu menurunkanku di samping bathtub besar itu. Aku kaget saat dia akan membuka pakaianku, dan rasa kaku menutup dadaku. Ada apa? Tidak perlu malu, aku bahkan sudah merasakannya. Ucapnya santai lalu kembali membuka pakaianku. Baiklah, apalagi yang bisa aku tutup darimu? Kau suamiku. Jangankan melihatnya, merasakan saja kau berhak. Bukan hanya tubuhku yang kau beli, tapi juga nyawaku. Angka sebanyak itu sampai mati pun aku tidak akan sanggup menggantinya. Batinku lagi. Lihatlah, kau tak berkedip melihatnya. Kaulah sekarang yang kepanasan. Lihatlah keringatmu itu. Melihatnya yang gelagapan, aku mulai masuk ke dalam bathtub yang sudah dipenuhi busa. Walaupun dia masih meninggalkan berada sidiku, tapi aku bisa melihat usahanya melawan hawa nafsu. Itu sangat tergambar jelas dari wajah tambahnya. Biar saya sendiri, Tuan. Ucap Anin yang kini telah berada di dalam bathtub. Tuan, kenapa masih dipanggil Tuan? Ucap Presdir Silin dalam hati. Kalau di Indonesia panggilan istri untuk suaminya apa? Tanya Presdir Silin. Mas, jawab Anin pelan. Kalau begitu, panggil suamimu ini dengan panggilan Mas In. Jawab Presdir Silin tersenyum menatap Anin. Senyuman yang tidak pernah Anin lihat selama ini. Dan Anin benar-benar terpesona dengan senyuman itu. Ayo panggil Mas In. Ditanya lagi. Iya Mas In. Jawab Anin menundukkan wajahnya merasa malu. Kalau panggilan dari suami pada istrinya apa? Tanya Presdir Silin. Anin bingung antara menjawab atau tidak. Dia akan merasa aneh bila mendapatkan panggilan juga dari suaminya. Walaupun kebingungan, Anin tetap menjawabnya. Adik atau Dek? Jawab Anin merasa geli dengan panggilan itu. Panggilan yang lucu, kalau begitu Mas In akan memberikan panggilan pada istri cantik Mas ini dengan panggilan Dean. Serasi bukan? Mas In dan Dean? Ucap Presdir Silin menekatkan dirinya pada Anin. Autor Mas Silin dan Deanin. Tuan mau apa? Tanya Anin cemas. Kenapa masih Tuan? Ucap Presdir Silin berhenti mendekati Anin. Maksud Anin, Mas In mau apa? Ucap Anin memerah. Mau memandikan istri Mas. Jawab Presdir Silin santai. Tuan mau apa? Tanya Anin cemas. Kenapa masih Tuan? Ucap Presdir Silin berhenti mendekati Anin. Maksud Anin, Mas In mau apa? Ucap Anin memerah. Mau memandikan istri Mas. Jawab Presdir Silin santai. Lalu melepaskan semua kain yang mendekat di tubuhnya tanpa merasa malu. Anin hanya mampu mengalihkan pandangannya. Tanpa bisa membantah setelah melepaskan semua kain di tubuhnya, Presdir Silin mulai ikut masuk ke dalam bathtub berukuran besar itu. Ternyata dia pandai mencari kesempatan dalam kesempitan. Ucap Anin yang pastinya hanya di dalam hati. Dengan santai, Presdir Silin mengambil sebuah spons, lalu menuangkan sedikit sabun cair. Sini Mas bantu bersihkan tubuhmu. Ucap Presdir Silin. Anin bisa sendiri Mas. Jawab Anin dengan pipinya yang sudah memerah tomat. Tidak usah malu-malu, kita harus terbiasa seperti ini. Mom dan Daddy juga selalu mandi bersama. Itulah mereka bisa selalu romantis. Jelas Presdir Silin meyakinkan Anin. Tapi Anin sudah tidak perlu malu-malu. Ucap Presdir Silin memotong ucapan Anin yang belum selesai. Lalu mengangkat tubuh Anin dan meletakkan tubuh Anin di pangkuannya. Anin hanya pasrah. Entah kenapa dia juga merasa senang diperlakukan seperti itu oleh suaminya. Mas bantu lepasin ya. Ucap Presdir Silin lalu melepaskan kaitan bra Anin. Tapi dengan cepat Anin memegang bra yang agar tak terlepas. An sayang, kenapa bisa berbekas dan memerah seperti ini? Presdir Silin berkata sedikit panik saat melihat ada yang membekas di kulit mulus Anin. Itu karena beraya sudah kekecilan. Jawab Anin sedikit terbata menahan malu. An menundukkan wajahnya dalam saking malunya. Benarkah? Tapi masa iya bra bisa mengecat sendiri? Atau gundukan kelapa muda masih dia membesar? Ucap Presdir Silin tersenyum jahil. Oh Tuhan, aku hanya ingin dia berubah menjadi baik, bukannya menjadi mesum. Aku bisa gila jika terus begini. Dan kenapa juga dia bilang gundukan ada punya dia? Ini kan punya aku dan juga anakku kelak. Pakai Anin dalam hatinya. Sini Mas bantu bersihkan. Ucap Presdir Silin langsung mengambil bra Anin dan melemparkan keluar dari bathtub. Dari belakang Anin, Presdir Silin tersenyum puas. Dia telah berhasil mendekatkan dirinya pada sang istri. Melihat sang istri hanya berhasil memerah, dia menjadi semakin berani. Dan dia juga senang istrinya tidak takut ataupun trauma padanya. Tuh kan semakin membesar. Nanti setelah dari rumah sakit kita ke mall dan berbelanja pakaian dalam untuk istri cantik Mas ini. Ucap Presdir Silin membersihkan tubuh Anin. Jangan tanya bagaimana kabar Anin. Dia sudah akan meledak. Dia senang jika suami arogan dan kejamnya telah berubah. Tapi dia juga kecewa karena suaminya bukan hanya berubah menjadi baik, tapi juga mesum.
Pagi itu menjadi pagi yang sangat panjang dan juga menyebalkan bagi Anin. Bagaimana tidak? Suami mesumnya bukan hanya memandikannya tapi juga memaksa memakaikan pakaiannya. Belum lagi ucahannya. Entah sejak kapan pria arogannya Irit Bijara itu menjadi sangat cerewet. Sekitar pukul 2 siang, Anin merasa sangat lega. Akhirnya semua ritual yang dijalankan suami mesumnya telah selesai. Dari mulai memandikan, memasangkan pakaian, membuat sarapan, menyiapkan makan. Dan yang paling memalukan adalah suaminya benar-benar tidak mengizinkan Anin berjalan secara senti pun. Dari kamar hingga ke rumah sakit, Anin terus digendongnya. Sedangkan Nyonya Besar Mau yang juga ikut ke rumah sakit hanya menggelengkan kepalanya melihat perlakuan putranya. Sesekali, Nyonya Besar Mau menyengir kuda saat melihat Anin yang menyembunyikan wajahnya di dalam dada bidang suaminya. Sedangkan Presdir Silin justru tersenyum bangga saat orang-orang menatapnya kagum. Saat sampai di sebuah ruangan, barulah Presdir Silin menurunkan Anin ke atas kasur yang tersedia di sana. Tidak lama datanglah Dokter Siming dan juga asisten Dokter Luna. Dokter Luna yang memang berperan sebagai ahli kandungan langsung memeriksa keadaan Anin. "Hei, apa yang kau lakukan?" bentak Presdir Silin saat Dokter Luna menyingsing baju Anin ke atas guna memeriksa kandungan Anin. Tapi sang Presdir tidak mengerti apa-apa, langsung mengeluarkan aksi protesnya. "Tentu saja memeriksa kondisi bayimu. Kenapa kau sangat bodoh?" ucap Dokter Siming dengan nada mengejek. "Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Hadap ke belakang, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan," bentak Presdir Silin membalikkan paksa tubuh Dokter Siming. "Dasar aneh, apakah tidak sadar dari tadi kau juga mencari kesempatan dalam kesempitan?" batin Anin. "Dasar pelit, kalau begini bagaimana aku memantaunya?" ucap Dokter Siming protes. "Aku percaya pada Dokter Luna, diam dan jangan mengintip." Presdir Silin berkata lalu mendekati istrinya. Sedangkan Nyonya Besar Mau hanya menggelengkan kepalanya melihat kelakuan baru putranya. Dokter Luna mulai mengoleskan sedikit gel pada perut datar Anin, lalu mulai menggeser-geserkan sebuah alat yang ada di tangannya. Pandangan semua orang tertuju pada layar monitor, dan Anin bergetar seketika saat menatap janinnya yang tergambar jelas di layar itu. "Astaga sayang, itu cucu Mom," ucap Nyonya Besar Mau terharu, lalu mencium pipi Anin saking senangnya. "Kenapa anakku seperti telur begitu? Jelek sekali," ejek Presdir Silin pada janin itu. "Hei, kenapa kau begitu bodoh? Tentu saja masih kecil, baru juga 6 minggu," ejek Dokter Siming pada sahabatnya itu. "Berani sekali kau mengatakan cucu Mom jelek. Awas nanti kalau kau terpesona melihatnya jika sudah lahir. Mau cucu Mom perempuan," ucap Nyonya Besar Mau mengatakan keinginannya. "Tidak bisa Mom, Silin ingin anak laki-laki, anak kedua berperempuan, agar dia bisa menjaga adik perempuannya," ucap Presdir Silin membantah keinginan sang Momi. "Enak saja, pokoknya mau cucu perempuan, mau muak dengan anak laki-laki, semuanya kejam," ucap Nyonya Mau menyindir putranya sendiri. "Putraku nanti akan aku didik dengan sangat baik Mom, jadi dia akan menjadi anak yang berbakti dan juga menurut pada orang tuanya," ucap Presdir Silin menyindir baik malmainya. Sudah bertengkaran, dilanjutkan di rumah saja ya. Nona Anin baik-baik saja, kandungannya juga sehat, dan ini vitamin diminum sebelum tidur. Dan kau Silin, jaga istrimu baik-baik," ucap Dokter Siming memberi peringatan pada sahabatnya itu. "Itu sudah pasti," jawab Presdir Silin yakin. Tunggu dulu Siming, Mom ingin bertanya," ucap Nyonya Besar Mau menghentikan langkah Dokter Siming. "Begini, apakah boleh jika Anin dan Suiming melakukan hal yang jangan-jangan? Mom takut saja Silin bebas. Kamu kan tahu, Anin mengalami mual dan sangat tiba-tiba, sering dehidrasi. Mom tidak ingin putra mesum Mom ini melukai menantu Mom," tanya Nyonya Besar Mau menatap tajam putranya. Mendengar pertanyaan itu, Anin menelan ludahnya dengan bersuah payah. "Benar juga, kenapa aku mendapatkan hal itu? Bagaimana Siming, apa aku boleh melakukan yang jangan-jangan pada Anin?" tanya Presdir Silin santai. Sedangkan Anin sudah sangat memerah. "Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu sering, dan harus pelan-pelan. Awas saja kalau kau sampai mau menyebabkan Nona Anin harus dioperasi lagi. Aku akan menyuruh sekretaris Chow memotong itumu," ancam Dokter Siming. "Yes, nanti malam aku akan mencobanya," teriak Presdir Silin senang. "Ingat Silin, jangan terlalu sering dan harus pelan-pelan," peringatan kedua dari sang Momi.